Ayo teman-teman, jangan lupa di subscribe dan tanda loncengnya untuk mendapatkan berita tentang edukasi dan pemacu adrenalin terbaru. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore rekan-rekan yang lagi menyaksikan video ini. Ini kita bersama saudara Alfianur, tetapi panggilan akrabnya itu Blangkon. Nah, sekarang kita berada di samping Universitas Kutai Kartanegara. Meskipun maraknya wabah corona ini, tapi tidak memutus tali silaturahmi kita. Nah, tentunya berbicara tentang ekonomi kreatif yang di masyarakat. Apalagi dewasa ini, kita melihat bahwa ekonomi masyarakat hari ini sangat anjlok drastis lah. Baik warung-warung itu pada sepi, terus sektor-sektor menengah ke bawah itu pemasukannya sangat kurang. Itu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan kami yang kami lontarkan kepada warung-warung yang ada di lingkungan Tenggarong lah, Kecamatan Tenggarong. Nah, jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit lah saudara Alfian terkait bank sampah. Memang bank sampah ini bukan suatu hal yang yang bukan lagi suatu hal yang baru, tetapi hal yang sudah lama. Cuma dia hanya banyak di wilayah opini, gagasan, cuma realisasinya yang hari ini belum kita rasakan, khususnya di Kalimantan Timur. Ya, oke. Bisa diperkenalkan sedikit? Ya, silakan. Ya. Langsung aja ya Bang. Ya. Kita berdiskusi Ya, lah. panjang lebar lagi. Kopi darat dulu. Kopi darat dulu kita hari ini. Berbicara tentang sampah, berbicara tentang bank sampah itu sendiri, dan berbicara tentang produksi sampah. Hari ini kalau kita lihat bahwasanya saya juga tertarik dengan lingkungan, tapi secara mikro, yang bisa dikatakan dan kita lihat sendiri bahwasanya kalau terkait dengan sampah, masyarakat acuh tak acuh terhadap sampah itu sendiri. Padahal kalau kita berpikir kreatif dan melakukan pengembangan terhadap sampah-sampah yang ada, saya yakinkan bahwasanya sampah itu juga bisa membuat seseorang memenuhi kebutuhan dan rumah tangganya, ataupun bisa juga sukses dalam perjalanan karirnya. Di Tenggarong saja kita punya tempat pembuangan akhir aja itu sendiri tidak memenuhi kuotanya. Sampai-sampai Sekda kita mengatakan bahwasanya dia ingin bekerja sama dengan TPA yang ada di Samarinda. Saya sempat mendapatkan data terkait bank sampah yang ada di Kabupaten Kukar, khususnya Tenggarong, itu sekitar 55. Dan yang aktif cuma ada 10. Dari yang 10, yang saya lihat bank sampah keluar dari jalannya itu sendiri. Apa maksudnya adalah bank sampah itu seharusnya dia lebih banyak mengedukasi masyarakat terkait masalah pemilahan sampah, 3R ya, yang harus mereka sosialisasikan terus-menerus. Yang saya lihat bank sampah lebih banyak melakukan sama seperti pengepul. Mereka menerima sampah dari masyarakat, mereka tabung uangnya, nanti beberapa bulan kemudian baru dicairkan. Produk-produk pun itu saya lihat yang mereka buat tidak jangka panjang. Saya katakan kenapa? Kalau di Indonesia pemuda punya sumpah, kalau sampah juga punya sumpah. Mengolah sampah tidak jadi sampah. Saya katakan seperti itu karena sampah bisa bernilai tinggi
dan bisa juga jangka panjang. Hari ini ketika ada satu orang yang membuat paving block, ramai-ramailah orang-orang yang berhubungan dengan sampah membuat sebuah paving block, tapi tidak dia memikirkan marketingnya itu bagaimana, market pasarnya itu bagaimana. Seharusnya sebuah produk itu diciptakan ketika banyaknya permintaan dari pasar. Produk itu tidak akan timbul kalau tidak ada permintaan dari pasar. Oke, saya pahami bahwasanya beberapa yang membuat paving block sudah sukses. Tapi yang kita pikirkan adalah inovasinya dari paving block itu sendiri. Paving block itu jangan hanya dibuat hanya standar ataupun yang bisa dikatakan yang teman-teman lihat atau masyarakat lihat paving block gitu-gitu aja, padahal bisa tuh dari sampah diolah menjadi produk-produk yang lain. Saya kasih contoh, pernah tidak berpikir bahwasanya ada sebuah genteng atap yang terbuat dari sampah plastik? Mungkin tidak pernah terpikirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, membuat bentukan seperti kayu yang panjang yang mungkin saja bisa digantikan untuk tiang-tiang rumah ke depan, itu menggunakan sampah plastik itu juga. Hari ini bank sampah adalah sebagai alat untuk membantu masyarakat mengolah sampahnya. Kalau kita berbicara tentang ekonomi kreatif ke depannya, yang saya harapkan adalah bagaimana caranya mengedukasi masyarakat terhadap sampah-sampah yang mereka kelola di rumah tangganya. Saya yakin dari sampah saja uang dapur tidak perlu repot-repot. Tidak perlu repot-repot dicari, karena dari hasil penjualan sampah rumah tangga mereka pun mereka bisa tabung, mereka bisa dijual cash langsung. Nah, untuk itu saya dengan teman-teman berpikir bahwasanya hari ini kalau kita menggunakan metode klasik atau metode yang zaman dahulu ataupun yang sudah lama kita gunakan masih dalam pengolahan sampah, itu tidak akan jadi apa-apa dan hanya bersifat seremoni. Saya paling anti dengan sifatnya itu seremoni. Sekarang pengolahan sampah bisa secara digitalisasi. Sebelum masuk ke situ, mungkin ada pertanyaan yang saya ingin sampaikan. Bagaimana, coba bisa dijelaskan nggak sektor hulu dan hilirnya terkait pengolahan bank sampah ini dan efeknya di masyarakat itu? Coba. Oke. Saya kasihkan sistem aja ya. Sistemnya itu ada sebuah masyarakat yang dimana sebuah masyarakat ini kita bisa kategorikan. Kategorinya adalah rumah tangga, kafe, kantor, swasta, tempat swasta, perhotelan, dan segala macam. Kalau itu saya masukkan kategori segmentasi pasarnya. Bank sampah yang ada atau melalui gerakan peduli sampah itu yang akan mengakomodir sampah-sampah yang ada. Lebih baik bank sampah itu dia memproduksi sebuah produk yang itu bersifatnya massal. Itu bank sampah. Dan dia melakukan sosialisasi terus-menerus kepada masyarakat, karena edukasi itu sangat penting, literasi itu sangat penting untuk masyarakat terkait masalah sampahnya. Setelah sampah itu dikelola oleh bank sampah atau pihak swasta yang berhubungan dengan produksi produk, masyarakat itu pun sendiri ketika dia ingin bekerja atau mencari pundi-pundi keuangan bisa saja didapatkan dari bank sampah ataupun dari pihak swasta yang melakukan produksi produknya. Gerakan bisnis yang ada ini sebenarnya untuk memenuhi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam
sektor-sektor ekonomi di masyarakat itu sendiri. Saya kasihkan analogi, kalau ada 10 orang yang memproduksi sampah, 11 orang atau dalam ruang lingkup itu ada 11 orang, terus 10 orang yang memproduksi sampah, 1 orangnya ngapain? 1 orang inilah yang akan mengelola sampah-sampah yang 10 orang. Kalau semuanya 11 orang ini memproduksi sampah, siapa yang mengelola sampah? Yang ada, kita sering-seringnya melakukan kritik keras kepada pemerintah terhadap pengolahan sampah yang ada. Padahal masyarakat ini sendiri pun yang tidak sadar terhadap pengolahan sampahnya. Nah, seperti itu, Bang. Kalau ini nih, ini kan mungkin ada sebagian masyarakat kita yang ingin menjual sampah itu sendiri. Istilahnya manajemennya seperti apa? Apa kita antar ke satu tempat gitu atau model teknologi? Biar lebih praktisnya, bagaimana sih ibu-ibu itu hanya mengumpulkan di rumah tetapi bisa mendapatkan nilai income gitu, gimana? Oke. Yang saya katakan tadi adalah kita tidak akan menggunakan metode klasik lagi tuh, atau metode yang dulu pernah dipakai. Kita akan berpindah kepada digitalisasi. Digitalisasi ini sebenarnya untuk mempermudah masyarakat menemukan bank sampah terdekat dengan pengepul-pengepul. Dan itu bank sampah dengan pengepul yang sudah bekerja sama dengan perusahaan swasta produksinya. Masyarakat di situ pun bukan hanya langsung menabung sampah, tidak. Sistem menabung sampah yang ada itu seharusnya sebulan sekali, bukan 1 tahun atau 6 bulan. Kita bagaikan menjual sebuah cash, menjual sampah, kita dapat cash langsung. Kalau kita menabung, kita sebulan sekali. Nah, untuk apa? Ketika kita menabung sebulan sekali sampah itu, contoh, ketika abang sendiri ya yang menabung sampah selama sebulan, abang juga berpikir bahwasannya bagaimana caranya aku bayar PDAM, bagaimana caranya aku bayar BPJS, bagaimana aku bayar tagihan-tagihan lain-lain, ya kan? Dari sampah itu sendiri, hasil pengumpulan dan penambungan yang ada itu bisa abang lakukan pembayaran secara digital. Gitu. Nah, sekarang kami dengan teman-teman itu sudah membentuk atau membuat sebuah aplikasi, platform aplikasi yang bernama Ompul ID. Nah, cara kerjanya adalah masyarakat tinggal order di fiturnya jemput sampah. Ketika sudah mengorder di aplikasi jemput sampah, nanti teman-teman dari Ompul ID akan menjemput tuh, atau mitranya Ompul ID akan menjemput sampahnya, melakukan penimbangan, diberikan pilihan mau ditabungkah uangnya atau mau dibayar cash langsung atau disedekahkan. Nah, seperti itu. Jadi ketika sudah dibayarkan, tinggal masyarakat itu sendiri aja tuh yang memutuskan antara 3 pilihan yang ada. Kalau dia ditabung, nanti uang yang ada minimal 100.000 itu bisa dicairkan melalui rekening bank atau melakukan pembelian di produk digital. Nah, seperti itu. Jadi itu ya terkait. Nanti tinggal dicoba aja, download di Play Store. Itu tulis aja namanya Ompul. Kalau untuk pengguna itu warnanya yang warna putih. Itu untuk pengguna tuh. Kalau yang untuk yang merah, kita bukan bilang itu pemulung, tapi dia sebagai kolektor. Ya, kolektor. Dia adalah pahlawan lingkungan sebenarnya. Dia sama kayak di aplikasi Gojek Grab itu sebagai driver dia. Nah, seperti itu. Dan yang untuk warna kuning itu untuk bank sampah. Kalau ini jenis-jenis sampah itu apa aja sih? Terus klasifikasi dan harganya bagaimana? Oke, jenis-jenis sampah itu sebenarnya banyak tuh ya. Dari kategori plastik, ada yang kertas, ada yang besi, ya kan? Ada yang kuningan, campuran juga banyak, seperti bekas-bekas CPU, kaset dengan kampas rem itu sendiri. Sedangkan beberapa plastik yang di dalam aplikasi Ompul itu kami kategorikan sebagai satuan saja, karena contoh plastiknya campur yang kami buat. Tapi kalau mau diklasifikasikan lagi, ada tutup botol, ada tutup galon, ada botol plastik. Nah, itu kan ada botol plastik ini macam-macam lagi tuh kategorinya. Ada PE1, PE2 dan
dan yang lain-lain seperti itu. Dan harganya itu pun bermacam-macam, dia relatif tuh, kadang naik kadang turun itu harganya seperti itu. Ya, seperti itu ya. Jadi ada 2 poin ya. Yang pertama sektor hulu dan hilirnya ada 3 poin dengan nilai ekonominya. Ya seperti itu. Jadi sektor hulu tadi terkait masalah pembuatan sampai dia menjadi satu produk. Terus sektor hilirnya adalah manajemen, keuangan, baik aplikasi dan lain sebagainya. Sebenarnya sangat sederhana sih metode ini, cuma tinggal aplikasi di masyarakat aja lagi. Mungkin ada para investor dan lain sebagainya bingung ingin menyalurkan modalnya gitu kan. Mungkin dengan metode bank sampah ini bisa menjadi solusi. Jadi mungkin pertemuan sore ini pesan harapan terakhir lah terkait bank sampah ini apa kira-kira kepada pemirsa? Oke. Sebelum saya kasih closing statement, saya ingin menyampaikan lagi bahwasanya dalam sebuah aplikasi itu masyarakat juga bisa membuat toko secara online atau jasanya secara online, dan juga masyarakat yang sudah membuat sebuah produk itu dari hasil daur ulang sampah bisa masuk ke dalam sebuah fitur aplikasi yang bernama aplikasinya Ompul untuk khusus bank sampahnya. Nanti tinggal di input aja di situ mau jual apa, atau yang punya usaha, toko atau jasa bisa masuk bergabung di situ. Karena saya yakinkan bahwasanya ketika para pengguna banyak di aplikasi, mereka juga bisa mendapatkan hal-hal di luar daripada sampah itu sendiri. Terakhir dari saya, Tabungan akhiratnya ada nggak? kalau tabungan akhirat ada. Oh, ada. Nah, itu tadi saya kategorikan sebagai sedekah sampah. Oh, bisa. Nah, saya pesankan bahwasanya ketika masyarakat ingin bersedekah sampah, kami sedang membangun kerjasama dengan insya Allah tuh dengan Basnas, dengan DPU, yang harapannya mereka adalah orang-orang yang sudah berhubungan dengan masyarakat terhadap penyaluran sedekah yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara ataupun di Indonesia. 100% dari hasil penjualan yang ada itu 60%-nya disumbangkan kepada yang membutuhkan. Nah, 30%-nya untuk kawan-kawan komunitas sedekah sampah sebagai operasional mereka. 10%-nya itu adalah uang kasnya. Nah, seperti itu. Oh, ya, seperti itu ya. Jadi tadi closing statement dari Saudara Alfian atau sapaan akrabnya di Sublangkon. Jadi saya ingin sampaikan bahwa di sini saya tidak sendiri, tapi di sini ada Mr. Enal. Nah, ini lagi malu-malu nih. Nah, ini pakar guru besar bahasa Inggris yang ada di Kutai Kartanegara. Halo, sapa dulu. Coba. You wanna talk about garbage? Yes. What kind of garbage? Organic one or unorganic one? Yeah. Like Mr. What are your name? Alfian Nur. Alfian Nur, yes. AKA. What is it? Blancon. Okay. I said organic, typical organic, aluminium, etc. Blah blah blah. It's good idea. Oke. Disapa dulu. Hello guys. Ya, cukup sekian Di Shockbreaker this channel, oke? Oke, siap. Nah, mungkin itu, terima kasih. Ayo. Like smoking now.